Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masni dari Prodi Budidaya Ikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yuk simak video selanjutnya. 1. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari organisme hidup yang berukuran sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang melainkan dengan bantuan mikroskop. Yang kedua, sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Berdasarkan penyusun makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu prokaryotik dan eukaryotik. Yang pertama ada sel prokaryotik, merupakan organisme pertama yang hidup di bumi. Yang kedua ada sel eukaryotik. Tipe sel yang satu ini merupakan sel yang paling kompleks jika dibandingkan dengan sel prokaryotik. Organel dan fungsinya. Yang pertama ada lisosom, berfungsi sebagai pencernaan intrasel atau untuk menghancurkan bakteri dan organel sel yang rusak. Yang kedua ada mitokondria, berfungsi sebagai pusat pembakaran atau pernapasan sel atau biasa disebut dengan respirasi seluler. Yang ketiga ada sentrosom. Fungsi sentrosom pada sel hewan adalah membantu pembelahan sel. Yang keempat ada badan Golgi atau diktosom, berfungsi mengeluarkan zat dan metabolisme sel. Yang kelima ada retikulum endoplasma, memiliki dua fungsi, yaitu rehalus dan rekasar. Rekasar berfungsi sebagai sintesis protein, sementara itu fungsi rehalus ialah untuk sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Yang keenam ada badan mikro. Badan mikro fungsinya untuk menetralkan racun dan menghasilkan enzim etalase. Yang ketujuh ada ribosom, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang delapan ada vakuola. Vakuola berfungsi untuk membantu sel agar tumbuh membesar dan menyimpan bahan-bahan penting dan produk sisa metabolisme. Yang terakhir ada plastida atau kloroplas, berfungsi untuk membantu fotosintesis. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dibedakan, yaitu sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel yang mengandung selulosa. Yang ketiga, bakteri adalah sel tunggal atau uniseluler tanpa nukleus. Jamur memiliki ciri-ciri sebagai berikut: uniseluler dan multiseluler. Selnya memiliki membran inti eukariotik, tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof. Alga memiliki sifat uniseluler atau multiseluler, mempunyai dinding sel atau tidak, termasuk soliter, dapat bergerak dan tidak bergerak. Ciri-ciri virus yang telah diidentifikasi oleh ilmuwan adalah: 1. Virus hanya dapat hidup pada sel hidup atau bersifat parasit intraseluler. Yang kedua, virus memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan kelompok taksonomi. Yang ketiga, virus tidak memiliki enzim metabolisme dan tidak memiliki ribosom. Setiap tipe virus hanya dapat menginfeksi beberapa jenis inang tertentu. 5. Virus tidak dikategorikan sel karena hanya berisi partikel penginfeksi yang terdiri dari asam nukleat yang terbungkus dalam lapisan pelindung. 6. Genom. Virus lebih beragam dari genom konvensional. Baik. Yang keempat, klasifikasi jamur. Berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya, jamur dibagi menjadi 4 divisi, yaitu
1. Divisi Zygomycota, yang kedua divisi Ascomycota, yang ketiga divisi Euteromycota, dan yang keempat Basidimycota. Jamur berkembang biak dengan dua cara, yakni secara aseksual dan perkembangbiakan vegetatif, dan secara seksual dan perkembangan generatif. Yang kelima, protozoa adalah hewan bersel satu yang hidup sendiri atau dalam bentuk koloni atau kelompok. Protozoa hidup di air atau setidaknya di tempat yang basah. Mereka umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar, atau daratan. Adapun ciri-ciri protozoa yang perlu kamu ketahui yaitu 1. Protozoa adalah eukariotik. 2. Protozoa termasuk kategori organisme heterotrof. Yang ketiga, bentuk sel umumnya tetap kecuali Rhizopoda. Alga berkembang biak secara seksual dan aseksual, dan alga mempunyai tubuh yang relatif tidak mengalami diferensiasi dan tidak ada akar atau daun sejati. Ciri-ciri alga: 1. Termasuk organisme eukariotik. 2. Memiliki sifat fotoautotrof. Yang ketiga, terdapat klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya. Yang keenam, enzim. Enzim adalah katalis yang mempercepat reaksi biologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang pertama adalah suhu, yang kedua faktor pH, yang ketiga aktivator dan inhibitor, yang terakhir adalah konsentrasi enzim dan substrat. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.